Saya udah ngantuk Assalamualaikum. sebenarnya. Waalaikumsalam. Saya sudah mengantuk sekali sebetulnya. Tapi karena Saya banyak kasih yang ini, ayat ya. Apa Saya itu? kasih ayat yang satu roh tadi. Ya, silakan. 1 Korintus 17, 1 Korintus 6 ayat 17. Itu Tetapi, yang kenosis ya? Itu kenosis bukan? Apa itu istilahnya? Tunggu. Yang bercampur itu, roh Allah bercampur. Apa istilahnya dalam teologisnya, Don? Bukan itu, tunggu. Mingle aja sih. Hah? Mingle, berbaur. Bukan, ada istilahnya itu. Corak doktrin yang saya pernah baca. Tunggu. Ntar, apa itu ya? Coba dalilnya di mana? 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kenosis ya? Kenosis itu Filipi ya. Kenosis Filipi pasal kedua ayat 7. Kenosis itu mengosongkan diri ya. Tunggu, apa istilahnya, Don? Saya punya. Tunggu. Ya, kalau berkenosis itu mengosongkan diri. Kalau mencampurkan ini apa ya? Saya kok lupa ya istilahnya ya, Don ya. Aduh, apa istilahnya ini? Kamu nggak ingat ya, Don ya? Istilah teologisnya ya? Coba tadi ayat berapa? 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Aldi, headset bawa sini sekarang, cepetan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi bercampur gitu. Roh manusia itu bercampur dengan roh Tuhan gitu. Ya, ketika orang percaya roh Tuhan masuk ya, itu masih bercampur. Jadi bukan ngarang ya. Iya, nggak apa-apa. Kamu memiliki. Buat ngajar, Mama minggu depan Ibu, ngajar. Suaranya Ibu kedengeran, Bunda. Kedengeran ya, Umi? Maaf Umi. Ya, jadi kalau Don di sini mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan, juga saya lihat bagaimana sih dari pandangan Kristen lain tentang ini ya. Ntar ya. Nggak apa-apa kan, Don? Nggak apa-apa, beda-beda atau sama-sama juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, Don ya. 1 Korintus pasal ke-6 ayat 7. Jadi kalau menurut Don Free gimana ini bercampurnya? Benar-benar bercampur begitu? Menyatu? Iya, ketika setiap orang percaya kepada Tuhan kan, ketika roh Allah masuk ke dalam manusia, di dalam roh itu kalau nggak bercampur, kita nggak, dalam pemahaman Kristen nggak bisa selamat karena tidak ada hidup yang kekal ya. Kalau kita mengacu juga pada Yohanes 3 ayat 15, percaya ke dalamnya itu akan beroleh hidup yang kekal. Jadi mengikatkan diri sini mengacu kepada juga kesatuan organik, atau bagaimana ketika kita percaya ada roh yang masuk, ada unsur. Berarti yang jadi 100% Tuhan, 100% manusia lah, Don. Bukan saya yang mengatakan ya, Anda sendiri. Ya, berarti Don juga Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, Anda yang mengatakan. Yalah, Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Iya. Jadi dia kan Tuhan. Nah, Don juga begitu. Don juga 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Saya yang katakan. 1 Timotius 6 ayat 11 bisa dilihat sih. Iya, saya kan tidak masalah dengan itu. Saya tidak membantah, kan saya juga membenarkan kan. Berarti Don ini menurut 1 Korintus itu adalah Tuhan juga. Tapi bukan dalam keilahian ya. Sifat dan tapi Tuhan itu bercampur dengan rohnya. Gimana sih 100% human, 100% God. Berarti Don juga Tuhan. Aduh. Kalau kata Alkitab itu 1 Timotius 6 ayat 11 ada kata manusia Allah ya. Manusia ilahi dong, Don. Ya, dibaca aja 1 Timotius 6 ayat 11. Jadi berarti Tuhan Yesus Tuhan manusia Allah pertama ya, prototipe pertama. Berarti kalau pertama ada selanjutnya dong. Berarti kasih Tuhan dong. Iya, ada perbanyakan kan? Kalian harus disalib. Don deh, jangan kalian deh. Don harus disalib nih. 100% manusia, 100% Tuhan harus disalib. Nah, salib. Ini poin paling penting. Harusnya kan kita yang mati. Tapi sudah digantikan dia. Jadi kita beriman aja ke dia, kita mendapat hidup yang kekal. Jadi perbanyakannya kan seperti itu.
Aduh, berarti Uni. Don ini adalah Berat Tuhan ya? juga nih. Ya Uni, berat saya lah. boleh nanya nggak Uni dengan Silakan Bunda. Silakan Bunda. Saya udah pusing ini Bunda. Kalau Tuhan bercampur. Ngeri-ngeri sedap Tempatnya ini saya ternyata. sebutannya dengar manusia menarik alam. banget ya. Saya dengarnya tertarik nih dengan diskusi ini karena saya sudah lama ikutin Uni, cuman belum ada kesempatan untuk naik. Cit, Nah kebetulan ada Mas Don. Mas Don kayaknya enak banget nih diajak diskusi ya. enak Saya cuma mau dia bertanya- baik dia kok. Iya, Ya. saya cuma bertanya begini Mas Don. Kenapa ya orang Kristen itu, orang Nasrani, itu tidak percaya dengan Nabi Muhammad? Sementara kita, orang Muslim, itu sangat mencintai Nabi Isa, Yesus. Kita tuh percaya dengan Yesus, bahwa Yesus punya kelebihan banyak. Kita cinta, kita suka. Tapi kenapa orang Kristen tidak bisa percaya kepada Nabi Muhammad? Gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Umi. Tuh jawab Don, Kalau dari ditanyain saya ya, Don. mungkin kalau catatan Nabi Muhammad ada di Bible, kami akan mengikutinya sih. Ya berarti Kalau saya tidak ada pribadi, tertulis di saya- Bible Bunda begitu ya. Ya, Ya, yakin nggak ada di Bible, Mas Don? Coba deh pelajari Kalau ada lagi mungkin Bible-nya tunjukkan, dengan sih. teliti. Ada ya kalau disebutkan ada di mungkin Bible. bisa tunjukkan. Ayat-ayat mana? Ada, cuma saya nggak hafal. Mungkin Uni hafal kali. Ada di situ disebutkan Ya. bahwa akan datang Ahmad. Jadi saya sebenarnya paling menghindari tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab sucinya orang lain. Kenapa? Yang pertama, saya tidak bermasalah ketika mereka mengatakan tidak ada nama Nabi Muhammad SAW dalam kitab mereka, karena Allah sudah katakan bahwasanya orang-orang Bani Israel itu suka merubah pada tempatnya, kemudian juga mereka juga suka mendengarkan kabar dusta, bahkan sebenarnya mereka mengenal Nabi Muhammad. Jadi saya kalau seandainya tidak ada lagi Nabi Muhammad di situ tidak masalah bagi saya. Makanya saya paling jarang membawa masalah debat tentang nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab sucinya orang lain. Nah, itu pertama yang harus dipahami ya Bunda sayang. Yang kedua, karena begini, kalau kita bicara tentang ada di dalam kitab yang sering dibawa oleh teman-teman muslim kita seperti Bang Yonatan Nandar atau siapapun, tentang ada istilah Mahmadim. Mengutus kepadamu seorang penolong lain. Oh, apakah itu Nabi Muhammad? Kalau saya bicara tentang penolong lain, tentu itu bicara tentang berarti ada Mesias lagi setelah dia, kan begitu. Tapi saya tidak pernah mencoba untuk mengangkat tema ini berhadapan dengan teman-teman Kristen untuk mengingatkan, memaksakan mereka atau untuk memaparkan kepada mereka bahwa di dalam kitab kalian itu ada loh Nabi Muhammad. Karena saya percaya apa yang dikatakan Allah, bahwasanya mudah saja disembunyikan hal-hal yang benar. Itu menurut iman Islam, menurut Al-Quran Bunda ya. Jadi gitu. Dan kembali lagi, itu adalah materi yang paling saya hindari gitu, tentang diskusi dengan teman-teman Kristen. Materi tentang nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab sucinya teman-teman Kristen. Tapi kalau tentang nubuatan tempat di mana akan berkumpul dombanya Nebayut Kedar seperti Mekah atau apa, itu berani bisa kita lihat literasinya. Tapi kalau tentang Nabi Muhammad, saya termasuk orang yang menghindari diskusi tentang itu Bunda. Iya Uni, mungkin pandangan kita berbeda. Kalau menurut saya, seharusnya memang Uni kan udah, maksud saya gini, Uni itu punya kelebihan banyak banget, ilmu Uni itu banyak banget. Sementara saya ini kan awam ya. Paling enggak adalah sama aja. Iya, paling enggak adalah dibahas tentang gini. bahwa harus ada keadilan gitu loh, keadilan. Kita mencintai ada Yesus. hal. Orang Kristen juga harus percaya dong dengan Nabi Muhammad gitu loh. Itu namanya kita sedang memaksakan paradigma kita kepada mereka dong. Karena begini, mereka tidak mengenal Nabi Muhammad di dalam iman mereka. Satu, mereka tidak percaya bahwa ada nabi setelah
nabi yang menurut mereka. Jadi itu kita tidak bisa memaksakan paradigma kita. Masa kita harus paksa mereka harus percaya Nabi Muhammad, kan tidak bisa begitu. Lah, mereka percaya bahwa di kitab mereka tidak ada nama Nabi Muhammad gitu loh. Cari kalau ada, kata mereka. Karena mereka sudah tidak berpegang kepada kayaknya kayak PL pun mereka tidak percaya bahwa Mahmadim itu merujuk kepada sosok nama seseorang seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bagi saya pribadi selama ini kalau diskusi saya hanya mempertanyakan, menurut kalian ketika ada dinubuatkan bahwasanya ada 1.000 orang yang sedang naik di keledai dan unta, lalu dia di tempat yang ada suara nyanyian baru atau apa, itu di siapa yang memenuhi nubuatan itu? Paling saya mempertanyakan itu, nubuatan yang mungkin menurut kita sebagai seorang muslim itu kok kayaknya ke nabi kita deh gitu. Saya tidak akan bilang itu kepada mereka. Itu saya sendiri tidak suka ketika mereka memaksakan paradigmanya kepada kita. Makanya saya tidak melakukan hal yang sama kepada mereka. Saya tidak pernah selama ini memaksa Don. Bahkan saya larang Don jangan jadi muslim Don. Jangan percaya dengan Nabi Muhammad Don. Kenapa? Sulit, karena agama Islam itu hanya untuk orang yang mau. Orang yang menolak tidak akan pernah Islam menurut surah Al-Baqarah ayat ke-6 gitu. Tapi sebagai orang yang mencintai Don, saya akan selalu memperkenalkan Islam kepada dia, hikmah-hikmah di dalam Al-Quran. Nah, terkait tentang Nabi Muhammad SAW, saya paling bertanya, kenapa sih Don alasannya kalau dia benci nih sama Nabi, kenapa kalian benci, apa alasannya gitu loh. Tapi kalau dia bilang saya tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad, itu kan hak dia. Kita tidak bisa paksakan paradigma dia kepada mereka gitu loh. Ya karena memang mereka tidak mengenal. Nanti mereka paksa kita, kalian harus percaya Paulus juga dong nih gitu kan. Gimana kitanya? Bukti kan nggak mungkin kan. Karena ini kan konteksnya adalah pilihan mereka. Tapi kalau tentang literasi, tentang tertulis di buku, di kitab mereka, oh ada ternyata di dalam kitabnya Don itu tertulis aku akan mengutus seorang penolong lain. Itu menurut Don siapa? Paling saya bertanya begitu aja Ukti. Menurut Don siapa itu penolong lain itu gitu? Seorang penolong lain begitu. Kalau dia bilang Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu adalah seorang? Nah gitu. Kan begitu nanti kita kembali ke konteks ayatnya. Jadi begini, sebenarnya ini bukan pemaksaan Uni, bukan pemaksaan. Jadi maksudnya kita tidak harus memaksakan bahwa mereka harus percaya, enggak. Tapi kita harus sampaikan gitu loh Uni, bahwa dulu ketika Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad berusia masih muda, dan dia dibawa berdagang oleh kakeknya, ternyata di situ ada pendeta yang membaca di dalam kitab bahwa akan datang Nabi setelah Yesus, ya kan? Nah pendeta itu akhirnya menyelamatkan Nabi Muhammad. Dia memeluknya, kemudian wah ini dia benar, ini Nabi, ciri-cirinya seperti yang dituliskan di dalam Bible, di dalam kitab Injil. Nah ini harus dijelaskan kepada umat Nasrani bahwa dulu ada pendeta yang seperti itu gitu loh. Jangan malah diburamkan. Kalau diburamkan mereka malah nggak tahu, karena memang sekarang ini kan Bible sudah tidak asli lagi. Udah banyak tangan-tangan yang memasukkan ayat-ayat yang berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Yesus kan. Begitu nih. Kalau kepercayaan kita begitu, tapi kepercayaan teman-teman Kristen kan tidak begitu. Jadi gini, kita berbeda cara ya. Kalau saya ini orang yang pertama begini, mungkin teman-teman harus paham juga bagaimana saya. Saya berpegang teguh kepada surah Al-Baqarah ayat ke-6, di mana Allah katakan mereka tidak akan pernah beriman walaupun engkau beri petunjuk atau tidak, karena mereka menutup diri, kecuali Don Free adalah orang yang ingin belajar Islam, mempertanyakan Islam. Seperti tadi Bapak tadi tuh, dia bilang dia mau bertanya tentang Isa, maka saya harus sampaikan hikmah yang ada di dalam Al-Quran, hikmah yang ayat yang dia tanyakan. Don Free ini seorang apologet. Dia seorang yang masuk ke tempat saya untuk membela imannya. Dia menjelaskan apa yang dia imani. Nah, kalau saya paling bisa bertanya, Don, kenapa kamu tidak percaya kepada Nabi? Jawabannya singkat, lah kan tidak ada di kitab saya Umi katanya. Lalu terus saya bilang, di kitab kamu ada kok gini. Ya kan dia tidak percaya bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Selesai perkaranya gitu loh Bunda. Dan paling saya bertanya, kan saya sudah katakan, paling saya bertanya, kira-kira siapa Don di ayat ini? Kan dia bilang tadi tuh, penolong lain itu adalah Roh Kudus, Parakletos itu adalah Roh Kudus katanya. Paling saya bicara lagi nih, bukankah dikatakan di dalam kitabnya Don bahwasanya roh kebenaran itu tidak akan muncul sebelum Yesus naik ke langit, padahal Roh Kudus sudah pernah turun. Paling sekitar itu aja sih Ukti. Tapi kalau saya tidak akan memaksakan mereka untuk bukan memaksa ya, kembali lagi narasinya salah. Maksudnya saya tidak akan menginikan mereka lah, mengislamisasi mereka lah gitu ya.
mengislamisasi mereka gitu, buat apa gitu kan, karena memang mereka sudah menolak. Don ini kan memang sudah menolak dari awal gitu loh. Kecuali memang Don ini mempertanyakan tentang Islam, maka saya kan dakwah saya bukan kepada Don sebenarnya, dakwah saya kepada mereka yang memang mencari tahu tentang siapa Allah dan Nabi Muhammad. Setidaknya apa yang saya jawab dari pertanyaan Don atau apa yang Don jawab dari pertanyaan saya itu bisa mencerahkan orang yang sedang menonton. Saya tidak pernah selama ini berharap banyak uti-wati mena lawan diskusi saya kan Islam dan mempercayai Nabi Muhammad. Mungkin itulah saya tidak pernah ada beban ketika diskusi dengan teman-teman Kristen, karena saya bukan mereka tujuan saya, karena mereka itu hanya Allah yang berhak memberikan hidayah, tapi mereka yang nonton gitu. Mereka yang menonton ini ketika Don menjawab tentang imannya, mereka yang memilih di bawah ini. Apakah yang disampaikan Don ini masuk akal atau tidak, atau memiliki sumber yang jelas atau tidak, maka umat yang menonton lah yang akan memilih. Jadi begitu Ukti. Kalau saya beginilah, saya tidak pernah membawa tentang nubuatan. Memang saya itu materi yang saya selalu tidak mau angkat ya. Saya tidak pernah. Lihat saja di YouTube saya sendiri, saya jarang membahas tentang nubuatan Nabi Muhammad atau Yesus menikah pun saya jarang membahas itu. Bahkan saya tidak pernah memaksa atau memberikan apokrifa kepada teman-teman Kristen gitu loh. Saya tidak pernah membacakan kepada mereka, gimana Don pandangan Don tentang Injil Barnabas. Paling saya tanya, bagaimana cara kalian membedakan Injil Barnabas dengan Injil asli, begitu saja. Jadi itulah metode kita selama ini memang berbeda. Kalau ada teman-teman yang lain itu memang membahas tentang nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Bible, membahas tentang pernikahan Yesus menurut mereka gitu kan. Kalau saya tidak, hal-hal dua itu hal yang saya selama ini jarang angkat sih untuk diskusi gitu. Iya Uni, saya sih itu saya ngerti. Cuma saya baca komen-komen ini lucu-lucu deh. Sang Fana ciri kalau debat maunya menang. Kalau mau menang saya tadi udah ngotot ya. Enggak, maksud saya gini loh Uni. Selama ini saya kan dari tahun 2008 emang saya sering diskusi juga dengan pendeta-pendeta ya. Di mana banyak pendeta-pendeta kita yang menghina Rasulullah. Menghina Nabi Muhammad. Dibilang inilah itulah kejam-kejam sekali kata-kata mereka ya. Nah, ya, mungkin karena mereka yang viral sekarang kan para penghina kan? Iya, karena mereka mungkin nggak tahu siapa Nabi Muhammad yang tertulis di Bible sebenarnya ada. Nah itu maksud saya gitu. Kalau misalnya mereka bisa dipahamkan, mungkin mereka nggak akan menghina. Terserah mereka mau percaya dengan Nabi Muhammad atau enggak. Yang penting jangan lagi ada penghinaan terhadap agama kita gitu loh Yuni. Maksud saya sih nggak mau. Saya nggak berdebat mau menang sendiri, enggak. Saya hanya ingin menjelaskan juga ke Don ya, dan saya paham. Enggak, saya paham bagaimana yang maksud dan apa. Kenapa sih kok kita ini kan memuliakan Tuhan mereka sebagai nabi, kok mereka saya paham itu. Tetapi kembali lagi begini loh Ukti. Kita berprasangka baik, kita berbuat baik, apakah kita harus mendapatkan balasan yang baik dan prasangka baik? Tentu tidak begitu kan. Sedangkan nabi-nabi saja, rasul-rasul saja, apa yang mereka sampaikan itu dari Tuhan. Mereka pun masih mendapatkan balasan-balasan yang buruk. Bisa jadi itu ujian kepada kita. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi orang-orang yang ketika kita sampaikan kebaikan ke mereka, mereka justru menghujat, justru menghina nabi kita gitu. Nah, tapi di sini kalau ranah diskusi, kembali lagi ranah diskusi saya katakan, saya akan mempertanyakan yang pertama apa yang mereka pegang. Contoh, kalau Katolik itu pakai Deuterokanonika, tapi kalau Protestan itu tidak pakai Deuterokanonika. Paling kalau mereka bilang itu mereka percaya sebagai sejarah, maka saya akan bacakan beberapa sejarah di dalam Deuterokanonika sebagai sumber yang bisa didiskusikan. Tapi saya tidak akan paksakan apa-apa yang mereka tidak imani. Satu, tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak. Lalu ya mau saya bilang Nabi Muhammad sehebat apapun ya mereka menolak. Yang bisa didiskusikan adalah apa yang tertulis. Loh kok tertulisnya di kitab kalian begini gitu. Bagaimanapun juga saya mengatakan Nabi Muhammad itu, ya itu kan menurut elu kata mereka kan nanti kan. Menurut kami kan tidak, kata mereka lagi. Jadi itu kan tidak bisa begitu ranah diskusi kan. Apalagi saya, kalau saya kan selalu mempertanyakan apa yang saya pelajari di kitab mereka. Contoh misalnya, Don, kenapa sih di kitab kamu katanya kalau di barang siapa yang tidak membawa ajaran ini misalkannya tidak boleh memasukkan ke rumah kalian atau mengucapkan salam kepada mereka. Itu gimana sih cara memahaminya? Paling begitu. Don, atau di kitab kamu ada tertulis begini begitu. Itu gimana sih atau siapa sih saksinya? Gitu aja. Tapi kalau saya Nabi Muhammad itu baik, kenapa kalian benci? Loh, bukankah sudah ada tertulis di Al-Quran gitu loh. Kita sudah diberitahukan oleh Allah. Yang tugas kita adalah mendiskusikan apa yang tertulis dan mengomentari. Kalau saya lebih mengomentari apa jawaban mereka setelah itu gitu loh.
Ya itu metode kita kan Sikapnya, ya. berbeda-beda metodenya, Ukti. Iya siap. Paham saya di belakang ini paham. Iya. Kalau Terima kita kasih, tanyakan Don, kenapa kamu tidak ini Nabi Muhammad, kan Don sudah menjawab tadi, menurut dia tidak ada tertulis di kitabnya begitu. Kalau kita paksakan berarti nanti takutnya dikira kita yang memaksakan paradigma kita terhadap kitab suci mereka. Mereka kan tidak memahaminya begitu. Cuman kan kalau kita tanya lagi apa yang menurut di dalam kitab suci kamu itu Mahmadim itu artinya apa? Nanti mereka jelaskan bahwa Mahmadim begini-begini. Nanti kita bisa, mari kita lihat teks aslinya, mari kita lihat. Nah, paling kan kita cuma bisa begitu. Tapi kalau mereka menolak ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Mereka menerima Nabi Muhammad ya mereka bukan Kristen lah. Gitu. Iya paling Gitu sih, paling Ukti. nggak mereka nggak menghina Nabi kita aja sih, Uni. Kita tidak bisa menutup mulut orang lain, Ukti. Itu ujian untuk umat kita saat ini. Terkadang kita juga, mohon maaf ya, saya harus objektif. Saya sendiri melihat ada teman-teman muslim saya juga berani menghina Tuhannya orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan aksi yang sama, terkadang kita terkaget-kaget. Loh kenapa kok orang ini, padahal terkadang dari teman-teman kita muslim pun ada gitu. Ada. Jadi kalau saya objektif saja lah. Saya tidak menutup mata dengan adanya teman-teman muslim saya yang terang-terangan menghina sembahan orang lain. Padahal tertulis di Al-Qur'an loh. Jangan kalian menghina sembahan orang lain gitu. Tapi kita punya kok teman-teman. Nah, jadi kita terlalu, karena gini, pada Allah sudah bilang, sedangkan umat Islam saja yang sudah punya cara membentengi agar dirinya tidak berbuat keji atau berbuat maksiat dengan cara sholat. Ada loh yang berbuat maksiat dan tidak mengikuti perintah Allah. Lalu kita mau berharap dengan mereka yang tidak menyembah Allah, menurut mereka tidak beriman kepada Tuhan yang benar, itu harus lebih baik daripada kita, kan tidak mungkin gitu. Jadi kalau seandainya kita menampar sekali, kita mendapatkan tamparan 10 kali, itu hal yang wajar harusnya menurut kita. Kenapa? Karena ya bagaimana mungkin mereka akan mengasihi kita gitu loh. Karena loh, berarti agama mereka benar dong. Kalau mereka membuktikan mereka mengasihi kita dengan cara tidak membalas lebih keji dari kita, kan gitu. Secara logikanya gitu. Berarti benar dong mereka punya Roh Kudus pada akhirnya. Nah, dengan adanya penistaan-penistaan yang muncul saat sekarang ini, justru itu kita berpikir pada akhirnya. Akhirnya kan bisa membuktikan siapa yang benar-benar mengimani Tuhan yang benar atau tidak gitu. Kita lihat bagaimana murtadin itu berpindah keyakinan lalu menjadi penghujat paling nyata, pembenci paling nyata. Roh apa yang merasuki mereka? Harusnya kita kan hikmahnya kita di situ. Allah perlihatkan gitu loh. Wah, banyak nih kayak si Kece, kayak si Saipudin, kayak si Paul Zong. Nampak sekali kebencian di mereka gitu. Jadi tanpa kita tidak perlu generalisasi, oh mentang-mentang 1, 2, 3 yang jahat kita bilang semuanya. Enggak. Kan ada contoh Kristen yang baik nih seperti teman kita Don gitu. Tapi Don kan di sini nih kita nggak tahu nih Don ini benar-benar tulus karena dia diperintahkan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, ular di mana-mana ya ular yang menyebabkan Adam jatuh. Jadi bagaimana mungkin kita percaya kepada orang yang disuruh jadi ular? Jadi Uni nggak terlalu percaya juga sih sama Don. Tapi Uni tetap baik lah. Don kan baik. Kalau ada orang Manado ularnya yang dimakan. Iya. Kalau Don ini dia yang makan ularnya, bukan ular yang mengganggu. Gitu sih Ukti ya. Ya kalau diskusi ini kita paling hanya bisa membahas apa yang tertulis. Kalau tentang apa yang mereka imani, yang yakini, itu urusan mereka. Yang penting kita di sini mengingatkan mereka, kalian teman-teman Kristen tuh diperintahkan kasihilah musuh. Jadi kalian harus mengasihi orang yang memusuhi kalian. Kalau kalian menganggap kami umat Islam memusuhi kalian, kalian harus mengasihi kami. Kita ingatkan saja mereka dengan agama mereka gitu, dengan ajaran mereka. Jadi kalau mereka melanggar ajaran kasih, maka sudah pasti mereka tidak menjadi Kristen lagi gitu loh. Ini Don ini kalaupun saya tampar dia harus kasih pipinya sebelah lagi buat saya ini, buat saya tampar lagi. Ya kan Don? Aku ke Manado kan? Iya ya. Gitu, kalau saya ke Manado. Iya, jadi kalau saya ke Manado nanti saya tampar dia wajib memberikan pipinya. Atau ketika saya pinjam uang kepada dia tidak boleh melawan, dia harus kasih. Ini Umi gitu. Karena itu ajarannya. Ada, serius. Ada itu dalilnya. Barang siapa yang meminjam uang kepadamu jangan kau tolak. Terus barang siapa yang menginginkan bajumu, kau serahkanlah jubahmu. Barang siapa yang mengajakmu jalan 1 mil, kau jalan 2 mil. Jadi kalau saya ngajak John nanti jalan-jalan ke Raja Ampat, nanti dia harus ngajak saya jalan-jalan lebih jauh lagi ke benua Afrika sana atau benua Amerika sana gitu loh, atau benua Eropa sana gitu. Ya. Gitu Ukti. Jadi kita ingatkan saja mereka dengan apa yang tertulis di kitab mereka.
Ya, tidak masalah mereka tidak mengimani Islam, tidak masalah, kita tidak akan rugi, kita tidak akan apa, tapi kita, kalau saya tetap doakan Don, semoga Don yang bisa membuka kunci di dalam hati Don itu hanya Don sendiri gitu. Ketika Don sudah membukanya, maka Allah akan bantu bukakan juga, karena Allah yang menguncinya, karena Don yang menguncinya gitu loh. Allah bantu Don mengunci hati karena Don yang menolaknya. Sudah, kalau Don sudah menolak ya sudah, gitu saja. Islam itu mah gampang, simple Islam itu. Ya, Don Free, mungkin itu saya udah ngantuk banget. Sebenarnya saya senang sekali ngobrol-ngobrol seperti ini ya, tidak dengan kejang-kejang, tidak dengan otot. Nanti saya cepat tua nanti ya, kalau kita terlalu ngotot ya. Dengan Don ini adalah teman ngobrol, teman diskusi yang saya luar biasa respect. Saya doakan semoga Don bahagia di dunia, karena di akhirat belum tentu bahagia ya, Don. Ya, saya cuma bisa mendoakan, ya, semoga Don dijamah roh kebenaran versi Islam, yaitu hidayah. Gimana itu? Coba jelaskan roh kebenaran versi Islam gimana? Ya, kalau kita bicara tentang ruh, arti ruh secara etimologis baik bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab, itu bisa angin, bisa spirit, bisa sesuatu yang abstrak lah. Karena kalamullah itu juga dipanggil dengan ruh, malaikat Jibril juga dipanggil dengan ruh. Sesuatu yang kita tidak bisa nalar dan kita tidak bisa raba, tidak bisa pegang gitu. Itu yang kebalikan dari nyata dan keadaannya nyata gitu. Itulah ruh gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Ibrani itu ruah Elohim itu diterjemahkan di Sefaria itu angin dari Tuhan, wind. Bahasa Inggrisnya angin apa? Wind. Wine itu minuman ya. Wine ya. Iya, angin. Wind dari wind from God gitu. Angin dari Tuhan. Atau juga ada yang menerjemahkan spirit. Sama seperti bahasa Arab, kurang lebih bahasa Ibrani juga memiliki satu kata yang bermakna banyak atau lafaz mustarak dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi itu kurang lebih artinya begitu. Kalau yang saya maksud roh kebenaran versi Islam itu adalah hidayah. Karena hidayah itu kan tidak bisa kan abstrak juga. Sama seperti pahala dan dosa itu kan abstrak, Don. Ya. Yang maksud saya roh kebenaran itu adalah hidayah dari Allah. Allah yang berhak memberikan hidayah kepada Don, memberikan taufik, memberikan ilmu pengetahuan. Hanya Allah. Karena Allah yang tahu isi hati Don sesungguhnya, bukan saya. Don bisa saja terlihat baik di sini, tapi secara sendiri kita tidak tahu apa yang sudah Don lakukan, sehingga Allah tidak ridho Don menjadi seorang muslim karena tidak pantas dan tidak layak menjadi seorang muslim, gitu loh. Nah itu, iya, tidak boleh mengaku baik. Yesus saja bilang kok, mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, dia yang di surga. Yesus saja bilang begitu kok. Masa Don harus bilang gitu? Tapi kembali lagi, saya ya, tidak boleh di dalam. Ya, roh bercampur itu. Saya bingung. Kalau Don mengatakan rohnya Tuhan dengan roh bercampur, maka Don secara tidak langsung adalah 100% human, 100% God. Berarti Don itu adalah Tuhan. Tapi itu sifat-sifatnya aja kan. Ada kasih, terang, seperti itu. Bukan dalam kealahan. Ya, kan pada akhirnya kan Don memiliki sifat Tuhan kan? Iya, seperti ya itu. Sudah, berarti Tuhan lah Don. Enggak, maksudnya unsur ilahi kan masuk ke dalam kita. Sebenarnya itu yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 15 itu, kita hidup kekal. Maksudnya hidup kekal ini kita menerima unsur yang tidak akan binasa itu. Kalau bahasa aslinya itu ditulis sudah. Zoe. Jadi ada Tuhan Don itu. Sudah boleh disalib. Enggak seperti itu ya. Ya, tapi hati-hati ya, maksudnya kalau, gini. Gak apa-apa, itu keimanan Don, tidak masalah Uni mah. Tadi kan seperti saya bilang 1 Timotius 6 ayat 11 di situ ada kata ya, ada manusia. dalilnya emang. Ya, seperti itu. Tapi bukan dalam kealahan yang seperti mungkin kalau kita terima mentah aja itu kayak gitu ya. Tapi sebenarnya di sini kita menerima unsur-unsur atau sifat ilahi dari Allah itu sendiri. Ketika mana? Di dalam diri saya. Ya Don, lanjut Don. Sorry. Ya. Sorry saya potong. Jika kita percaya beriman ke Tuhan kan masuk ya roh Allah ke dalam kita, yaitu yang maksud tadi berbaur. Berarti roh Allah yang adalah Allah itu sendiri masuk ke dalam diri Don.
Iya, makanya disebut manusia Allah kan, God's man. Berarti Don ini adalah manusia Allah, yaitu 100% manusia, 100% Allah. Oh bukan, 50% Allah, 50% manusia. Jadi 100% campuran. Assalamualaikum. Sebenarnya yang dikatakan Waalaikumsalam. Paulus itu sebagai prototipe manusia Allah pertama, yaitu Yesus. Sebenarnya dia seperti Ya kalau ada yang pertama berarti ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. ya, orang-orang percaya kepada dia, itulah perbanyakannya ya. Ya nggak masalah lah. Tidak masalah. Waalaikumsalam. Don dia menjawab itu dia ketawa. 833W33. Boleh enggak saya sekedar menyampaikan juga. Jadi kalau pemikiran saya begini, ketika Umi berbicara tentang agama Muslim dan itu baik, berarti ada roh dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri Umi yang mau mengajarkan yang baik. Jadi begini, kalau di dalam Islam saya Gimana? tidak diberi ilmu tentang roh. Saya tidak bisa bicara banyak tentang roh, sedangkan Rasulullah pun bicara begitu. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang roh, maka jawablah itu hanya Allah yang mengetahui. Tentang kalau saya berbicara yang baik, kalau dikatakan roh Allah, saya katakan di dalam diri saya ini ada roh Allah. Bukan Allah itu, tetapi roh yang diciptakan oleh Allah, ruh milik Allah. Nah begitu. Ya. Nah, mungkin seperti yang Don sampaikan tadi. Jadi ketika itu ada perbuatan baik dari orang Muslim, orang Kristen, agama apapun itu, berarti ada roh yang dianggap Tuhan di dalam diri dia karena dia mampu mengajarkan yang baik. Kalau dalam perspektif Kristen, mohon maaf saya potong, setahu saya mereka mengimani Tuhan mereka roh, beda dengan Islam. Islam itu tidak mengimani Tuhan itu roh, apalagi makhluk yang ada yang diciptakan, tidak. Dalam perspektif Kristen itu, kenapa saya katakan dia juga adalah Tuhan? Karena begini, dalam iman Kristen Tuhan itu adalah roh. Ketika roh Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia, maka yang masuk adalah Tuhan, karena Tuhan adalah roh. Artinya ketika roh Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia bercampur dengan roh manusia, maka jadilah dia 100%. Artinya dia tidak beda dengan Yesus. Yesus juga seperti itu, ada roh Allah di dalam dirinya. Makanya dia katakan aku dan Bapa satu, roh Allah yang ada di dalam aku. Maka dia jadi Tuhan. Maka setelah Don mengatakan bahwa roh Allah itu yang adalah roh menurut teman-teman Kristen masuk ke dalam diri Don, maka secara tidak langsung Don sudah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, sama seperti Yesus. Begitu. Kayaknya bukan itu. Pemikiran saya lain, Umi. Sama seperti itu. Jadi ketika ya kan pikiran Anda kan beda. Don, Anda punya pemikiran, Don punya pemikiran, saya punya pemikiran sendiri. Masa Anda sama dengan Don? Apa Anda jangan-jangan satu dengan Don? Oh, enggak juga. Saya memang non-muslim. Ya, saya tahu. Tapi Makanya saya katakan Anda tidak mungkin sama dengan Don, tidak mungkin sama dengan saya. Kalau Anda mau membawa pikiran Don, apakah Anda satu dengan Don? Makanya kalau Anda mewakili Don, ya berarti Anda dengan Don ini duanitas ini. Karena Anda tahu isi kepalanya Don. Duanitas. Dua roh itu, Uni, dua roh masuk ke tubuh yang berbeda. Jangan mewakili orang lain dulu. Gini, berdiskusi itu jangan mewakili orang lain dulu, kecuali orang lain itu memang sepakat dengan Anda. Oke, nggak apa-apa begitu, nggak masalah. Tapi kalau Anda mengklaim pemahaman Don begini, Anda kan baru masuk. Apakah benar begitu yang dimaksud Don? Saya justru karena sudah bicara dengan Don dari tadi, saya tahu Kristen itu mengimani Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu sendiri adalah roh. Ketika roh Tuhan itu masuk ke dalam diri manusia, ya sudah berarti Tuhan itu yang masuk, karena Tuhan adalah roh. Gitu kan Don? Iya. Nah, saya yang sepemikiran dengan Don karena kami kayaknya hampir satu nih. Iya, engkau dan aku satu tak Don? Diterima bagus sih sama Umi, kayak presensial dan ekonomikal. Saya salut. Iya, saya paham. Maka saya akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya dan Don satu ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan umat Islam ini umat tauhid ya Allah. Saya akan berdoa itu Don kepada Allah saya. Semoga Engkau dan aku menjadi satu Don. Enggak gitu. Kalau kita satu. Saya berdoa suka-suka saya lah, saya berdoa. Oh, bisa. Apa? Ya. Lanjut Bang. Tentang roh yang bercampur Bang. Ini mau tanya ini boleh? Boleh.
Saya sudah ngantuk, Ini tapi kan tak apa-apalah. Karena kita diskusinya bagi rekan, santai, makanya saya tidak terlalu ini. Apa abang mau tanya? bagi rekan, Terus nanya lagi kepada saya. ya, enggak, bagi rekan-rekan teman-teman yang non Muslim saya mohon maaf karena kan dibilang kalau saya nonton di di televisi kalau ada azan maghrib ya dari situ bilang ada Tuhan selain Allah, ya kan? Akan tetapi ada juga yang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami. Nah pertama itu, apakah yang dimaksud itu sama? Pertama itu, yang kedua, seperti yang Umi sampaikan tadi, saya sangat setuju bahwa mungkin juga ada dari pertanyaan dari ibu siapa ibu ngaji ya, karena bahwa ada yang menghujat atau tidak apa tadi pernyataan ada pendeta-pendeta yang tidak, yang menghina Islam, seperti si Kace yang udah divonis 10 tahun. Nah, tapi kan di sini kan membahas seperti sama seperti Umi bilang tadi, mungkin juga ada yang dari Muslim yang menghina agama lain. Ada kok. Ya, tapi di sini bukan soal mempermasalahkan itu, justru saya ingin bertanya seperti yang saya tanyakan tadi supaya kami tidak bingung juga. Kalau maghrib bilang tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi saya dengar juga ya Allah ya Tuhan kami. Nah ini bagaimana? Mohon jawaban dari Umi. Terima kasih. Setahu saya, kata-kata Allah dengan kata Tuhan, Kristen dengan Islam memaknainya secara berbeda. Jadi itu yang harus kita luruskan dulu. Karena saya khawatir nanti ketika saya menjelaskan dalam perspektif Islam, Anda mencampurkannya dengan perspektif Kristen. Perlu saya jelaskan bahwa kata Allah itu adalah nama sembahan, bukan gelar. Sebagaimana Kristen dalam terjemahan LAI memberikan pemahaman bahwa Allah itu adalah disamakan dengan sembahan, Tuhan. Gitu. Karena kalau sembahan atau Tuhan di dalam Islam bahasa Arab itu artinya padanan katanya adalah ilah. Nah, gitu dulu yang perlu dipahami. Kalau ada kata la ilaha illallah, tiada gelar selain namanya. Ilah adalah gelarnya, generic name. Proper name-nya adalah Allah. Kalau di dalam kekristenan, Allah itu artinya sama dengan Tuhan, sembahan. Benar kan? Benar kan? Ya. Nah, padahal di dalam literasi Kristen Arab sekalipun Allah itu tetap proper name. Kalau Anda lihat di dalam kamus Al-Munjid yang ditulis oleh Louis Ma'aluf, Allah itu adalah ismu zat. Kalau Anda melihat dalam kitab Al-Muqaddas, bukan Al-Muqaddas ya, di dalam Al-Muqaddas kalau tidak salah, literasi kekristenan Arab itu mengenal bahwa Allah itu nama, proper name. Bahkan orang Yahudi, Rabi Sadia Gaon menerjemahkan Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab dipadankan dengan Allah. Nah, ketika teman-teman Kristen memahami bahwa Allah itu sama dengan Tuhan, nah itu yang harus dipertanyakan. Kalian dapat pemahaman itu dari mana gitu? Berdasarkan apa gitu memahami itu? Lalu ketika kalian bertanya itu yang bingung kami. Kalau di kami itu la ilaha illallah itu tiada sembahan lain selain Allah itu yang merujuk kepada namanya. Itu namanya Allah itulah nama dari Tuhan kami. Ilah itu adalah sembahan. Nah, lalu tentang apa tadi satu lagi apa tadi azan? Bagaimana tadi Pak? Ada 2 tadi. Yang pertama tentang la ilaha illallah. Kemudian apa lagi tadi? Maksudnya kan tadi ada di azan itu kan bilang tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah atau Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang saya dengar kalau berdoa atau ya Allah ya Tuhan kami, maksudnya ya Allah adalah sembahan, bukan sembahan ya sembahan lagi gitu loh. Makanya Anda sedang memasukkan paradigma Kristen terhadap Islam saat ini, harus dipisahkan dulu.
Karena Allah atau ilah itu berasal dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bukan berasal dari bahasa Bible. Tidak ada di Bible itu kata ilah atau kata Allah. Jadi kalau seharusnya teman-teman Kristen mau memahami kata Allah dan ilah, harusnya sesuai dengan bagaimana orang Arab memahami. Tapi kan tidak begitu. Orang Kristen mana memahami di Indonesia ini bahwa Allah itu adalah proper name. Mereka menjadikan Allah itu sebagai generic name atau sebagai gelar. Padahal kalau gelar adalah ilah. Gitu, Pak. Jadi di ini dulu kembalikan sebuah kata itu maknanya sesuai dengan bahasa aslinya gitu. Ini mohon maaf saya katakan kenapa teman-teman Kristen kan mengambil istilah yang datang dari bahasa Arab tapi memaknainya dengan berbeda dengan orang Arab sekalipun. Bahkan sekelas ya kamus bahasa Arab yang ditulis oleh Louis Ma'aluf pun yang seorang Katolik ya, itu mengatakan bahwa Allah itu adalah proper name gitu. Itu sih Pak. Mungkin Bapak lihat deh di dalam kitab Bapak yang lebih anehnya tuh harusnya di kitab Bapak itu ada Tuhan Allah. Tertulisnya Tuhan Allah. Kalau Tuhan itu sembahan, Allah itu sembahan, nah berarti sembahan-sembahan. Gitu. Kalau kami nggak ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar gitu. Allah itu adalah nama sembahan kami. Nama sembahan kami gitu. Itu sih Pak. Uni, saya mau nambahin Paham, Uni. Jadi kalau Silakan. Pak, jadi kalau ketika saya berdoa dengan mengucapkan ya Allah, ya Tuhan kami, jadi artinya bahwa saya itu menyebutkan bahwa Tuhan kami itu adalah Allah, bukan Yesus, bukan Nabi Muhammad. Aduh, sekalian sahur katanya janganlah sekalian sahur. Udah Begitu, jam Pak. 11 Makanya sih. kita sebutin, Maksimal saya ya Allah, 10 ya menit Tuhan lagi kami. ya. Ya, Begitu ya Pak, yang- mudah-mudahan Bapak jelas ya. Tapi Bapak Ya, tahu itu. nggak Pak informasi yang mau saya sampaikan kepada Bapak? Bapak hati-hati loh Bapak. Bapak kan sering bilang tuh Allah ya Allah. Ya, Saya yang ngasih tahu ini adalah teman Kristen namanya Herdi kalau nggak salah. Dia mau menyerang Islam pada waktu itu. Mau menyerang Islam dengan mengatakan bahwa Allah itu artinya kutukan atau umpatan kalau nggak salah atau apa. Pokoknya jelek deh. Dia kasih huruf bahasa Ibrani Alef, Lamet, He kalau nggak salah. Satu ya, tidak double. Bukan kalau Allah itu kan alif lam ha gitu. Kalau itu alif lamet ha he kalau nggak salah Allah gitu ya. Baru bisa dipanggil Allah. Dan itu di dalam kitab Mazmur artinya itu kutukan atau umpatan gitu. Jadi kalau takutnya gitu loh bilang Allah gitu itu artinya begitu. Kalau di dalam Islam Kalau- bukan Allah ya. Kami menyebutnya dengan Allah. ya Ada maksudnya tasydidnya. ya, tapi yang saya bilang Allah itu yang pakai 2 L yang di dalam tulisan kitab kami sama mungkin 2 L itu. Tapi cara Iya, tapi bacanya kalian mungkin menyebutnya tidak sesuai mungkin- dengan kaidah bahasanya. Kalian memanggilnya dengan Iya. Allah. Kalau Allah itu artinya itu kalau di dalam kitab Mazmur itu kutukan atau penghujatan lah. Itu yang ngasih tahu saya tuh teman Kristen sendiri loh. Si Herdi namanya itu. Dia ngasih menyerang Islam malah blunder sendiri dia. Loh, kami tidak pernah bilang Allah kata kami kan. Kami selalu menyebut dengan Allah gitu. Yang selalu menyebut Ya. Allah itu justru kalian gitu. Nah, begitulah pentingnya bagi kami bahasa asli, Pak, dalam bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan lafaz, penyelewengan makna. Contoh ya, banyak ya kalau kita katakan penyelewengan. Ya, seperti kata Allah itu. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, dalam kaidah berbahasa Arab, orang-orang Kristen di Arab sana memahami bahwa Allah itu adalah proper name. Tiba-tiba di Indonesia jadi gelar gitu kan. Nah, begitu, Pak. Itu namanya penyelewengan makna gitu. yang seperti Ibu Ngaji bilang tadi, kalau Ibu berdoa atau sembahyang kan menyebutkan ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Nah, itu sedang- Tuhan berarti. Allah itu Tuhan, maksud- Pak. Ya, tapi kalau didengar Iya, di bukan saat ya Allah. azan, Bukan Yesus Allah Tuhan itu kami, yang tapi Tuhan. Allah Tuhan kami, Pak. Nggak maksud ya Allah ya Tuhan kami. Allah itu Tuhan kami. Tiada Tuhan selain Allah. Ya tiada Tuhan selain Allah itu. Ya Allah itulah Tuhan tetap. Gimana apanya Pak? Dimana yang membingungkan Bapak? Mungkin karena Bapak masih memakai paradigma Kristen, yaitu menurut Bapak Allah itu adalah sembahan atau Tuhan. Karena kan saya katakan berbeda cara memahami kata Allah di dalam Kristen dengan Islam. iya. Gitu.
Tapi yang saya ingin sama yang ibu bilang tadi kan, kalau saya dengar di azan maghrib ini, mohon maaf ya, saya hanya mendengar. Ya, tidak masalah. Tiada Tuhan selain Allah. Nggak ada lagi sembahan selain Allah. Paham nggak? Iya, paham. Tiada sembahan lain, tiada yang patut disembah selain Allah. Berarti nggak ada lagi nih Pak, nggak boleh lagi ada sembahan lain Pak selain Allah. Lalu ketika kami berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami. Artinya bukan berarti tidak ada Tuhan Pak. Berarti Allah itulah yang Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan lain. Tetap Allah adalah Tuhan. Begitu. Ketika kami berdoa, Allah adalah Tuhan. Sinkron. Bukan berarti tiada Tuhan itu nggak ada lagi Tuhan, bukan. Tapi tidak ada Tuhan yang lain selain Allah, berarti Allah lah Tuhan. Makanya ketika kami berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, karena dialah yang menjadi Tuhan. Itu loh. Makanya ada dalil, ada ayat ketika ada lafaz dari ketika azan, tiada Tuhan selain Allah. Sambung Pak, jangan dipotong. Tiada sembahan selain Allah. Jadi ketika kami berdoa, ya Allah sembahan kami. Sinkron Pak, sinkron itu. Tidak ada anehnya. Kecuali Bapak masih pakai paradigma Kristen. Sudah mengerti saya. Cuman karena perbedaan kata itu. Sudah mengerti saya, ya. Kalau sudah mengerti ya sudah, itu saja sih. Yang penting Bapak mengerti aja udah deh. Ya. Oke, terima kasih Bapak yang terhormat. Siapa namanya Pak? Pak, pesan rendang saya dong Pak. Pesan rendang saya Pak. Sekilonya 280.000, setengah kilo 150. Ongkos kirim tanggung sendiri. Don, kapan kamu mau memesan rendang Uni Don? Tidur dia. Buat teman-teman sekali lagi saya info. Enggak, ongkirnya beda. Bayar sendiri. Ya, saya sebutkan ya. Yang mau pesan rendang, silakan hubungi. Tapi yang lagi WA sekarang nggak saya angkat karena nomor WA-nya di handphone yang satu lagi ini. Saya sendiri yang terima ya. Saya belum punya admin. Nanti si Don jadi admin saya nanti. Kalau dia udah syahadat. Ini di nomor telepon teman-teman yang mau pesan rendang buat lebaran, buat sahur, buat buka, iklan dulu. Rendangnya sudah habis, nggak ada lagi ya. Di 0821 33 26 7351 sambil promo ya. Iya dong, promo. Saya kan jual rendang, bukan jual yang lain ya. 0821 33 26 7351. Frensky baca dulu 2 Timotius 4 ayat 23. Tunggu. Frensky minta Don bacain Don. Ini Don. Si Frensky minta tolong bacain Timotius 4 ayat 2, 3, 4. Boleh Frensky, boleh. 1 Timotius berapa? Gantian Umi ya. Banyak yang mau naik ya, ini. 1 Timotius 4 ya. Ya, makasih Bang Pak. Siapa tadi? 2 ya. 1 Timotius 4 ayat 2, 3, 4. Ya Uni, saya turun juga mau sahur Uni. Iya. Di mana Bunda? Ntar. Kok cepat kali sahurnya? Jakarta Uni. Oh. Mau masak. Iya Bun. Ya, 1 Timotius 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat Bang selalu, Don. Bun. Dibaca ya? Bang Don. Terima kasih Bang Don. Oh, makasih. Dibaca baca, ya? Baca dari ayat dong. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ajaran setan, saya suka bahas ini ya. Nanti kamu tunggu Frensky ya, kita bahas ini. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Ya, melarang orang kawin ya. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saya suka ini. Bagaimana cara kamu Frensky membedakan mana ajaran setan, mana ajaran Tuhan? Nah, ini saya suka temanya. Siapakah penyesat sesungguhnya? Berani Frensky naik sekarang juga. Kita bahas ini. Biar Don yang jadi hakim yang adil. Saya suka nih tema ini. Ya.
Ya. Ayo Friendski, saya tunggu. Salah kata Friendski. Bukan Uni 1 tapi 2 Timotius. Aduh Friendski, padahal saya udah semangat nih bahas ini nih. 2 Timotius ternyata. 2 Timotius berapa? 2 Timotius 2 Timotius ayat 4. 2-3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, itu bagus itu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Don, nyindir kamu nih Don. Kamu pengajar. Don, ini kamu nih Don. Disindir nih. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Nah, ini karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, ajaran sehat kita bahas ajaran. Bagaimana ajaran yang sehat menurut kalian teman-temanku? Ajaran sehat itu adalah ajaran yang menjadikan kita sehat secara akal dan juga jasmani. Islam mengajarkan itu. Itu kenapa Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan bagaimana cara tidur, miring ke kanan, miring ke kiri, atau miring ke depan, miring ke belakang. Itu namanya sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Islam mengajarkan hukum semuanya. Jadi, aduh, udah ngantuk. Kalau kita bahas ini panjang nanti ini. Nanti kapan-kapan aja lah. Saya sama Don nanti. Don, kita kapan debat Don? Kita kan belum pernah debat. Belum kita belum pernah debat. Umi bilang secara akal dan jasmani kan? Belum. Terus Umi bilang debat. Sehat jasmani dan rohani. Harusnya ada akal, jiwa, tubuh dan roh ya. Iya, semuanya harus sehat. Iya. Kapan kita debat angkat tema Don? Uni pengen seru-seruan juga lah sama Don ini. Masa kita nggak pernah debat Don? Karena memang nggak akan terjadi debat. Iya ya, kita nggak akan terjadi debat ya Don ya. Karena ditanya kan Don. Dijawab biasa aja kan. Iya. Makasih ya Don ya, sudah menjadi teman ngobrol Uni di room Uni. Mudah-mudahan Don dijamah roh kebenaran versi Islam, yaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sehat terus. Salam buat istri kalau sudah punya istri, kalau belum cepatlah menikah gitu ya. Dan juga janganlah berbuat jahat, jangan makan makanan yang membuat sakit. Disuntik vaksin lah kalau memang ada vaksin. Apalagi ya nasihat buat Don ya. Jangan inilah. Udah yang kedua belum. Sakit lah disuntik gak enak. Apalagi ya Don ya, teruslah berbuat baik Don, itulah ya. Udah ngantuk udah ya teman-teman ya, maaf ya. Nanti kita ngobrol di Zoom aja lah Don, banyak teman-teman muslim nih. Bisa nanti di Japri aja kayak lalu ya, link Zoomnya ya. Nanti Uni DM ya Don. Uni belum punya nomor HP-mu loh Don. Nomor WA nomor ya? HP Don, nomor WA. Jangan, nanti kalau ada pinjaman online mereka cari ke Uni. Enggak lah kalau kartu. Ya. Itu berbahaya sih maksudnya. Tapi kan Uni kan punya handphone buat konfirmasi dagang. Itu kan bukan atas nama Uni. Tapi Uni yang pegang. Maksudnya, kalau saya kena pinjaman online, kalau Uni nomor handphone pribadi Uni nggak disebarin lah. Nomornya apa itu? Ya nomor Uni yang sebutin tadi. Uni jadi kaget juga. Iya ya, bisa ya gitu. Kalau kita kasih nomor itu bisa dijadikan pinjaman online gitu ya. Iya. Kan harus ada persetujuan kita kan? Atau disimpan bisa jadi kontakan referensi kan? Ini si Edo Balangan dari tadi bilang naik bu. Itu nggak ada tadi kamu di antrian. Mau naik kemana? Mau saya naikin kamu ke bumbungan atap-atap terus saya buang lagi kamu ke bawah. Gimana sih? Ini dia nggak ada di sini nih. Edo. Di bumbungan. Iya. Saya naikkan kamu ke atas bumbungan atap terus saya tawarkan kepadamu dunia ini gitu kan. Habis itu saya lepaskan kamu. Iya kan? Masa kamu dari tadi dia sibuk naik Uni katanya dia nggak ada antri di situ.
Pusing pula Uni jadinya. Jangan kau uji-uji Uni ya. Sembahlah dia, hanya dia yang patut disembah. Ini puasa ya? Puasa lah Don, masa Uni nggak puasa? Udah lihat Uni tambah kurus begini. Uni dikomentari sama Bang Yama Carlos loh, video Uni. Siapa dia? Oh, astagfirullah. Iya ya. Bang Yama, maaf ya kalau aku tahu Bang Yama artis, kalau Don so nggak tahu dia Bang Yama artis. Maaf, Bang Yama nonton loh. Jangan gitu sedih loh dia. Masa Don bilang nggak tahu, artis loh dia loh. Beda itu ya, beda generasi kan. Kita kan generasi Z. Umi kan masih generasi Y. Belum terlalu tua dia, belum. Oh, siap salah. Jahat Bang. Siap salah Bang. Jahat lah. Aduh, yaudah. Udahlah ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang Kristen, saya cuma mengingatkan kalian itu diperintahkan untuk mengasihi musuh. Jadi harusnya kalian melakukan itu. Kalau ada yang menampar pipi kalian, maka berikanlah pipi yang kanan. Kalau ada yang meminjam uang kalian, jangan ragu-ragu untuk berikan. Maka saya pinjamin duit sama kalian ya. Kalau kalian kirim, ya. Iya dong. Lanjut. Ini si Franky dari tadi nih, terima kasih Uni. Iya, terima kasih kembali. Beli rendang ya, jangan terima kasih aja. Pesan rendang tuh, order rendang tuh ya, buat beli baju lebaran. Si Franky naik kapan-kapan di sini ngobrol. Kalian kayak, kalau sama saya tuh kalian kayak, tuh kayak Fernando tuh, benci kali tuh sama saya, itu heran saya mah. Jangan begitu. Ayo Don, selamat malam, sayonara, sehat-sehat terus Don. Oke. Salam buat keluarga tercinta ya, jaga kesehatan. Bye bye. Roh yang bercampur katanya tuh, ya Allah. Tuh Don. Besok ini bikin judul itu ya Don, nggak apa-apa kan? Bisa. Roh Saya sih yang bersyukur bercampur. sekali ya, setiap yang saya bilang Umi dapat sekali poinnya ya. Kalau percaya dan enggak kan itu terlepas masing-masing kan. Itu terlepas, yang penting Uni paham yang Don sampaikan. Dan Uni menghargai cara paham, cara berpikir Don, itu haknya Don. Cuman suatu saat kalau Don menyimpang dari apa yang yang penting jujur saja dengan perkataan. Oh, ada dalilnya kok Uni, ya sudah, kan ada dalilnya kan begitu. Buat apa lagi debat kalau dalilnya ada ya kan? Nah itu aja. Sepanjang ini kan Terima begitu kasih. ya. Ya. Dadah Don. Salam toleransi ya semua juga yang di live. Salam toleransi semuanya juga ya. Ya, God bless. Oke. Edo Roh Kudus mulu dari tadi kamu nggak naik, katanya mau naik, nggak naik si Edo ini. Besok Edo naik ya Edo ya. Edo besok Uni tunggu kalau memang mau ngobrol. Bagus kayak gini. Jadi aslinya Uni kelihatan ini, ada filternya hitam aslinya gini. Edo naik besok, jangan sekarang, udah malam. Ini mau tidur, besok mau sahur. Besok jam berapa ya? Ya nggak tentu lah ya. Jam 7, jam 8 habis taraweh ya. Yang mau pesan rendang silakan ke nomor handphonenya sudah Uni kasih tahu. Buat teman-teman yang Kristen ya, ingat kalian itu diajarkan kasih musuh ya. Saya kembali lagi mengingatkan kalian. Buat teman-teman Muslim, kita dilarang untuk menghina sembahan mereka. Besok jam 8 Edo besok kalau mau naik klik itu loh, ada orang 2 itu, terus tambahkan jadi tamu gitulah ya Edo.